penyampaian materi oleh Presiden EODIP, yaitu Ibu Diah Darmayanti, dan yang terakhir adalah Q&A. Bapak Ibu, sebelum acara pemaparan materi kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, baik Bapak Ibu, mengingat acara ini adalah forum interaktif untuk kita semua, para member EODIP, jadi feel free jika Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik, untuk acara yang pertama akan kita mulai. Kepada Pak Peter, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Levi. Suara saya terdengar baik ya Bapak Ibu sekalian? Ya, jelas Pak Peter. Oke, baik, sip ya. Kita santai aja ya Bapak Ibu sekalian, seperti Bu Diah tadi sampaikan, ini kan bagian dari kita menemani bersama-sama melewati hari-hari terakhir ya bulan Ramadan gitu ya. Sebentar lagi Lebaran ya, kita bisa rayakan bersama-sama, kemudian ya menutup bulan April ini kita bisa bertemu dengan bersama-sama dalam acara ini. Ya, jadi walaupun ada penyampaian materi, tapi formatnya tentu santai gitu ya. Kita bincang-bincang lah gitu ya. Nah, sebelum nanti Bu Dia akan menyampaikan materi, memang tadi sesuai dengan rundown, saya akan update ya beberapa hal yang terkait dengan IODIP ya setelah sebulan bulan April itu hampir selesai berakhir begitu ya. Yang pertama tentu berkaitan dengan sertifikasi CPOD ya. Yang next batch itu tanggal 14-15 Mei ya. Ini tanggal 14 Mei dan yang different ya, yang unik dari CPOD batch kelima kalau nggak salah ya, 5 atau ke-6. Ini adalah pembicaranya sudah mengakomodasi para member IODIP ya. Untuk kali ini kami ambil atau kami persilahkan beberapa pengurus dari IODIP ya, untuk menjadi salah beberapa dari pembicara selain Bu Diah dan juga Pak Bobi gitu ya. Jadi tanggal 14 dan 15 Mei ya, dan mungkin untuk pasti untuk batch-batch berikutnya kita juga akan mengakomodasi pembicara tentu dari para pengurus atau member IBP yang lain gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan tanggal 14-15 Mei itu nanti ada training for trainers ya, atau training of trainers yang akan dipimpin oleh Bu Diah, itu tanggal 7 Mei ya, hari Sabtu tanggal 7 Mei. Sabtu ya. 7 Mei para calon pembicara itu akan mengikuti training of trainers, dan training of trainers itu juga terbuka bagi semua anggota IODIP ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum jadi pembicara untuk tanggal 14 boleh ikut gitu ya. Dan sebagai bagian dari mempersiapkan diri ya untuk batch berikutnya. Jadi itu terbuka untuk semua anggota IODIP ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini boleh juga sampaikan ke teman-teman, mungkin teman-teman yang sekantor gitu ya, atau teman-teman yang Bapak Ibu punya akses di IODIP, boleh disampaikan bahwa tanggal 7 Mei itu boleh gitu ya hadir untuk mengikuti training of trainers gitu ya. Walaupun misalnya nanti juga nggak jadi pembicara juga nggak apa-apa. Ya, saya pikir pasti masih tetap ada manfaatnya ya, training tanggal 7 Mei tadi. Sekaligus juga mungkin menyegarkan ya
ingatan kita materi-materi audit yang kita sudah ikut ujiannya dan lulus, gitu ya. Jadi itu agenda yang dekat ya dari kita, tanggal 7 Mei untuk TOT-nya dan tanggal 14 Mei itu untuk training CPOD-nya ya. Kemudian dari IODIP itu juga akan mengeluarkan satu sertifikasi yang namanya CPMO ya. Certified Professional of Mastermind Organization. Itu direncanakan tanggal 11 Juni ya 2022. Jadi ini terbuka juga untuk members ya yang mungkin belum mengambil sertifikasi ini, silahkan ya. Bapak Ibu juga boleh membantu untuk menyebarkan info ini ke teman-teman yang lain. Ya, kemudian saya informasikan kembali bahwa IODIP itu terbagi atas 4 divisi ya, 4 divisi ya. Yang pertama audisi ya, Organization Development Kompetensi atau audisi kompetensi division, kemudian Network Development and Cooperation Division, kemudian BEC Business Empowerment and Cooperation, dan kemudian WLE Youth Leadership Empowerment. Nah, untuk audisi sebetulnya bulan ini itu direncanakan ada satu webinar, gitu ya. Tapi mungkin karena persiapannya agak sulit karena bulan puasa, maka webinar bulan April itu ditunda. Dan mungkin hari ini itu sebagai gantinya lah, gitu ya. Kita tetap punya kegiatan di bulan April, gitu ya. Jadi kita berharap bahwa IODIP ini punya kegiatan rutin paling tidak 1 kali 1 bulan, gitu ya. Sebagai ajang atau forum kita bertemu, gitu ya. Sekaligus membuka, meningkatkan wawasan, saling tukar informasi, tukar knowledge, gitu ya, melalui forum-forum seperti ini, gitu ya. Jadi bulan April ya itu hari ini ya, kita berharap bulan Mei, Juni, Juli seterusnya itu kita tetap bisa melaksanakan pertemuan, webinar, dan juga pertemuan-pertemuan lainnya. Sudah direncanakan oleh audisi ya, bulan April, Mei, Juni, sampai November bahkan. Nah, diharapkan nanti bulan November kita bisa, kalau situasi Indonesia itu sudah benar-benar dalam tanda petik aman ya, test case-nya kan 2 minggu setelah Lebaran ya. Ya, kalau setelah 2 minggu setelah Lebaran itu tidak ada ledakan COVID itu ya berarti relatif kita sudah lebih aman, sehingga pertemuan di darat ya itu sudah bisa dilaksanakan, gitu ya. Jadi kita berharap bulan November itu kita bisa melakukan atau menyelenggarakan yang namanya OD gathering, gitu ya, terutama untuk para member kita, gitu ya, karena member IODIP itu per hari ini itu udah 119 anggota, gitu ya. Itu sudah cukup besar, gitu ya. Nanti ditambah dengan batch yang bulan Mei ya, tentu kita berharap itu akan terus meningkat ya. Tujuannya atau manfaatnya tentu ya semakin, bahasa Inggris itu ada yang the more the merrier, gitu ya. Semakin banyak semakin meriah, gitu ya. Jadi nggak rame kalau nggak ada lu. Jadi itu bagian dari upaya kita untuk membangun komunitas ya. Tentu bukan komunitas yang ecek-ecek, gitu ya, komunitas yang nggak ada tujuannya, tapi komunitas yang kita bangun untuk bisa membangun profesionalisme kita ya, terutama di bidang yang kita tekuni ya, organization development. Harapannya tentu dengan semakin bertambahnya member, kita sebagai sebuah organisasi semakin powerful, gitu ya. Kita punya power, kita punya authority, gitu ya, untuk bisa menentukan karir dari seorang practitioner organizational development, gitu ya. Nah, jadi bisa jadi semacam ide, gitu ya. Baru kita lagi hot issue sekarang kan ya,
ID punya tandingan sekarang PSDI. Gitu ya. Kita bisa berharap menjadi sebuah organisasi yang menentukan kompetensi dan kualifikasi OD gitu ya di Indonesia. Itu juga sebabnya kenapa kita juga berusaha membangun afiliasi gitu ya, membangun afiliasi dengan organisasi OD internasional gitu ya. Kita sudah mengirim surat sebetulnya email ya ke IODA gitu ya untuk bisa membangun menjajaki kerjasama dengan IODA dan membangun afiliasi IODIP Indonesia sebagai afiliasi dari IODA ya. Sebetulnya responsnya sudah ada, tapi respons terhadap email gitu ya. Jadi salah satu pengurus mereka sudah menyampaikan bahwa email sudah diterima akan disampaikan kepada eksekutif mereka gitu ya, dan kemudian nanti akan dijawab. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban gitu ya. Kita berharap jawabannya tidak atau ya itu bisa segera disampaikan. Kalau jawabannya tidak, itu kita akan mencoba membangun afiliasi dengan organisasi OD internasional yang lain. Ya, ada cukup banyak sebetulnya di dunia ini, ada yang dari Amerika Serikat maupun dari Eropa, gitu ya. Jadi kita akan terus berusaha untuk bisa membangun hubungan dengan internasional OD, gitu ya, supaya legitimasi IDP di Indonesia itu juga bisa diakui. Namun lebih jauh tentunya kita juga berharap relasi dengan para praktisi OD di luar negeri yang mungkin sudah skill ID maupun profesi OD-nya juga sudah lebih berkembang, itu pasti akan banyak bermanfaat bagi kita. Jadi kita berdoa agar itu juga bisa segera diselesaikan gitu ya, international relation with international OD di luar negeri ya. Kemudian ada juga CPOA ya. Jadi agenda berikutnya adalah CPOA. Ada flyernya Mas Firman? Untuk saat ini belum kami update. Untuk nanti ya. mungkin kami update flyer. Oke. Ya, itu juga dalam waktu dekat. Itu sebagai bagian dari upaya IODIP untuk memberikan sertifikasi level advance gitu ya. Jadi yang sudah mendapatkan CPOD itu bisa belajar lebih lanjut untuk mendapatkan sertifikasi CPOA, Certified Professional Organizational Agility. Ya, itu singkatannya. Betul ya, Budi ya? Ya. Iya, betul Pak Peter. Ya, jadi itu sudah diagendakan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau flyernya sudah siap, itu bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan juga bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Kemudian di divisi Network Development and Cooperation itu website itu juga sudah bisa diakses gitu ya, dan terus kita update gitu ya. Ada visualisasinya Mas Furkan? Ya, ini ya. Kami tentu tetap mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga konten gitu ya. Jadi kalau ada masukan dan mungkin ada konten yang ingin dimasukkan ke sana, itu bisa menghubungi saya sebagai sekjen. Nanti saya akan koordinasikan dengan teman-teman di operasional ya. Jadi itu yang sudah memberikan masukan Pak Ari ya, Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Tentu ditunggu juga Pak Ari tulisannya. Saya tahu banget ya Pak Ari itu orang yang aktif menulis gitu ya. Jadi mungkin tulisan juga yang di LinkedIn dan sebagainya itu bisa di link nanti ke website kita. Ya, jadi siap. Ya, jadi itu bagian dari upaya kita untuk
menempatkan IOD di peta ya, di peta OD communities gitu ya. Jadi waktu kita mengirim email ke IODA itu juga kita sertakan link ke iodp.org itu gitu ya, supaya mereka bisa melihat gitu ya bahwa kita ini bukan asosiasi yang ecek-ecek gitu ya, walaupun baru berdiri, tapi kita sudah siap dengan berbagai program yang ada maupun agenda-agenda yang dalam waktu dekat itu dilaksanakan gitu ya. Jadi mereka bisa melihat bahwa kita serius gitu ya dalam mengembangkan OD di Indonesia gitu ya. Jadi itu harapannya. Jadi ini bisa jadi wajah kita gitu ya, wajah IDIP ya, baik di level nasional maupun di level internasional gitu ya. Jadi tentu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa juga mengisi konten-konten yang mungkin bisa diakomodasi di website ini. Nah, kemudian di sosial media itu juga ada IG sudah ada gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu platform gitu ya bagi kita semua untuk bisa dikenal ya oleh komunitas OD maupun komunitas yang lebih luas gitu ya. Jadi itu di sosmednya ada Instagram, ada YouTube, ya ada LinkedIn ya. Memang karena kita juga masih baru berjalan kurang lebih 1-2 bulan gitu ya. Jadi di channel atau di platform sosial media itu juga kita belum banyak terisi ya. Ini contohnya kalau yang di YouTube kebanyakan itu adalah isinya waktu Budiah mengisi di beberapa forum ya, sebelum ada IODIP masalahnya ya, malahan sebelum ada IODIP itu Budiah sudah tampil di beberapa forum, itu sudah kami masukkan dalam YouTube-nya IODIP gitu ya. Jadi tentu sekali lagi kita berharap ya semakin hari akan ada banyak materi ya bisa ditampilkan di sana. Itu juga berguna gitu ya bagi kita para anggota, para member, karena kita juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat tentunya dari setiap materi yang ditampilkan. Kalau yang di LinkedIn bentuknya seperti apa, Mas? Bukan. Ya, coba saya buka terlebih dahulu. Ya, itu ya. Ya saya tahu bahwa banyak dari kita yang juga punya akun di LinkedIn gitu ya. Jadi itu juga bisa. Pak Ari yang saya lihat paling aktif itu. Jadi itu juga jadi platform kita lah gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ya itu di bagian network development and cooperation ya. Kemudian ada satu divisi lagi yaitu business empowerment and cooperation. Ya, ini Pak Ari, Pak Tantra, kemudian dan Bu siapa namanya Bu Eci, Bu Eci kok Bu Eci ya. Jadi ya tentu setelah Ramadan selesai ini akan lebih aktif gitu ya. Karena kalau dalam bulan Ramadan kan pertemuan itu akan sulit dilakukan gitu ya. Kalau pagi sampai siang itu pasti urusan kantor gitu ya. Kalau malam traweh gitu ya. Jadi susah ketemunya gitu ya. Tapi dari rapat-rapat terakhir ada banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh divisi ini. Nah, salah satunya yang terakhir dalam rapat itu Pak Tata sampaikan adalah rencana riset gitu ya. Saya sempat juga usulkan riset problem OD di perusahaan-perusahaan gitu ya.
apakah bentuk-bentuk problem atau masalah yang terkait dengan OD di berbagai perusahaan. Ya, kita bisa gunakan perusahaan kita para anggota IODIP sebagai responden penelitian itu gitu ya, sehingga kita bisa identifikasi ya, kira-kira di perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja, itu kira-kira problem OD apa saja gitu ya. Dan dari data itu kemudian kita bisa juga temukan gitu ya, apa yang kita bisa bantu ya sebagai organisasi IODIP gitu ya, apa yang bisa kita bantu kepada perusahaan-perusahaan itu. Pertama tentu perusahaan-perusahaan kita sendiri gitu ya, perusahaan di mana kita bekerja gitu ya. Dan itu sekaligus juga memberikan kepada kita tempat gitu ya untuk mengaplikasikan sertifikasi CPOD kita gitu ya. Jadi dari masalah-masalah yang kita temukan itu misalnya gitu ya, ternyata kita bisa membantu perusahaan lain ya untuk mengembangkan, meningkatkan, memecahkan ya masalah-masalah OD yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Apakah dalam bentuk konsultasi gitu ya, bentuk workshop gitu ya, dan bentuk-bentuk lainnya gitu ya. Apakah formatnya itu berbayar atau pro bono, itu bisa kita tentukan kemudian. Tentu tergantung seberapa besar masalah itu yang membutuhkan komitmen ya dari kita gitu ya untuk bisa membantu mereka. Semakin besar masalah dan semakin besar komitmen yang harus kita siapkan ya untuk membantu solusi itu, tentu basisnya bukan lagi pro bono gitu ya. Nanti itu juga salah satu bagian yang mungkin akan dipersiapkan gitu ya di divisi ini. Ya, kalau ada bantuan dalam bentuk bantuan profesional yang membutuhkan yang berbayar gitu ya, itu tentu bisa disiapkan juga berapa fee-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu dipersiapkan, dan juga tentu ada banyak hal lain yang harapannya ya bulan Mei ke depan dan seterusnya itu semakin banyak yang bisa dikerjakan. Jadi itu dari divisi BEC ya. Kemudian divisi terakhir ya, divisi Youth Leadership Empowerment ya. Ini kan divisi yang bertanggung jawab terutama dalam mendiseminasi gitu ya, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan para pemuda gitu ya, namanya youth gitu ya. Nah, terutama sasarannya tentu kampus ya, kampus S2 tentunya ya, bukan yang S1, karena untuk organization development itu mungkin di S1 malah belum diajarkan ya, tapi itu merupakan sebuah disiplin yang bisa dikembangkan di S2. Oleh karena itu IODIP juga sudah menjajaki dan juga sudah sebagian itu sudah sampai pada taraf MOE dan MOA dengan beberapa kampus ya di Indonesia yang sudah MOE dan MOA itu Universitas Diponegoro ya, dan Presiden University, dan Warmadewa University itu di Bali ya. Kemudian masih dalam prospek dan juga pembicaraan lebih lanjut itu Kalbi Pharma, punya Kalbi Pharma ya, Kalbi Pharma Institute atau apa itu, Kalbi singkatannya. Kemudian Universitas Merdeka Malang, SBM ITB yaitu sedang terus dikejar gitu ya oleh Pak Sigit ya sebagai alumni dari SBM ITB. Kemudian Universitas Widyatama, STIE Resuma
semua kan saya nggak kelihatan banget. Ya, kemudian Dharma Jaya Universitas di Lampung gitu ya, itu sudah dalam proses negosiasi gitu ya, dan pembahasan lebih lanjut ya. Mudah-mudahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, khusus untuk kerjasama dengan kampus-kampus ya, itu nanti mungkin narasumbernya itu akan lebih banyak dari anggota AUDIP yang punya profesi sebagai akademisi gitu ya. Jadi Budia, walaupun Budia juga profesional juga gitu ya, saya dan Halo, Pak Peter. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya koneksinya di Pak Peter sedikit terkendala. Coba ditelepon aja. Ya, baik Bu Dia. Ya, menginformasikan Bapak Ibu bahwa Pak Peter barusan terkendala koneksinya dikarenakan listrik di rumah Pak Peter sedang padam. Jadi untuk selanjutnya langsung kita lanjutkan saja untuk pemaparan materi dari Budia. Kepada Budia, waktu dan forum saya persilakan. Ya, itu kontennya tadi belum selesai ya dari Pak Peter ya. Saya sambung saja Bapak Ibu sebentar. Selamat siang sebelumnya buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Semoga semua sehat selalu dimanapun posisinya siang hari ini. Ya, jadi tadi ada beberapa konten dari Pak Peter yang sudah tersampaikan tapi belum selesai. Yang terakhir terkait dengan penjajakan dan MOE, MOU ya, kerjasama dengan S2MM. Jadi dengan beberapa S2MM kami sudah sampaikan bahwa para pengajar itu adalah para praktisi dari EODIP. Jadi dari asosiasi kita begitu. Dan nanti modelnya akan menjadi eksklusif collaboration, jadi kerjasama yang eksklusif dengan setiap universitas. Dan memang ada beberapa permintaan dari beberapa university untuk diberikan ke mahasiswa S1 ya. Permintaannya sebenarnya banyak karena untuk memenuhi syarat SKPI mahasiswa yang akan lulus. Hanya kalau untuk mahasiswa S1 memang kita melihat knowledge OD ini masih terlalu tinggi ya dipahami oleh mereka. Jadi kita tidak memfasilitasi Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau ada materi OD basic, nah itu lebih tepat untuk sasaran mahasiswa S1 yang akan lulus seperti itu. Nah, kemudian informasi Pak Peter belum masuk ya? Ya, masih belum, Bu. Belum. Informasi yang akan disampaikan lagi terkait IG, ya, terkait IG dan kemudian CPOE. Jadi Bapak Ibu akan ada CPOE rencananya di bulan Juni. Jadi setelah CPOD kita berjalan akan ada CPOE. Itu bicara tentang tantenya nitip ke Mami. Uangnya tadi udah dikasih ke Mami. Jadi kita... Halo, ya.
di sini CPOA ya. Di sini bicara tentang agility. Memang ini untuk advance, jadi isinya adalah OD advance begitu. Jadi kita akan melihat bagaimana pengembangan organisasi yang kemarin secara basic, secara ideal itu kita jalankan mengikuti struktur organisasi based on organization anatomy. Bapak Ibu masih ingat ya? Jadi kalau kita bicara anatomi organisasi berarti kita akan ingat pertama ada leadership yang akan mempengaruhi change and culture. Yang kedua ada apa Bapak Ibu? Ada sistem yang di dalamnya mempengaruhi structure dan otomatis strategi begitu ya. Jadi ketiganya menjadi satu integrated dan yang ketiga ada behavior. Di dalam behavior ada proses dan ada productivity. Nah, di dalam OD Advance yang akan kita berikan di sini nanti, kita akan melihat bagaimana sebuah organisasi ini akan harus bisa menjadi lebih lincah begitu ya. Karena kalau kita bicara transformation, intervensi dan sebagainya, itu secara mindset baik dari pimpinan organisasi selalu memikirkan butuh waktu yang lama, butuh waktu lebih lama, butuh usaha yang kompleks begitu. Nah, sehingga kita mau memastikan melalui CPOE bagaimana strategi kita sebagai ODP membantu perusahaan, membantu organisasi dalam melakukan agility di organisasi tersebut. Nah, siang hari ini saya memberikan kisi-kisi blueprint-nya saja, jadi saya belum memberikan materi seluruhnya. Kalau saya berikan materi seluruhnya nanti Bapak Ibu nggak ada yang ikut CPOE gitu ya. Jadi ini mencicipi saja, kira-kira lebih akan kemana materi CPOE kita. Saya akan share screen, sudah bisa ini ya. Ya, sudah bisa dia. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekitar 30 menit saya akan menyampaikan ini. Jadi kita masuk dalam organization agility, begitu ya. Apakah memang harus dilakukan sekarang dan bagaimana kita melihat sebenarnya kalau orang mengatakan agile company, begitu. Nah, yang pertama memang kita harus melihat sebelum kita melakukan agile company atau activity agility di dalam organisasi kita, kita harus melihat posisi organisasi kita saat ini ada di mana. Jadi sebenarnya untuk membuat perusahaan agile, Bapak Ibu, itu tidak bisa serta-merta gitu ya. Karena kalau kita namakan agile organization itu bukan hanya pengambilan keputusan diubah, maksudnya pengambilan keputusan diubah prosesnya menjadi lebih cepat, begitu. Bukan hanya seperti itu, tetapi itu pasti juga akan melingkupi strategi, melingkupi struktur yang berubah. Ya, kita akan membahas semua itu. Tetapi bagaimana caranya ini benar-benar bisa diimplementasikan secara real seperti itu. Dan paling utama, Bapak Ibu, memang tidak bisa terlepas dari mindset seorang pemimpin. Ya, jadi kalau saya melihat di organisasi manapun, kecepatan melakukan perubahan, kelincahan dalam organisasi itu sangat tergantung pada mindsetnya leader, begitu ya. Karena kita sudah belajar ya, makanya tadi dikatakan ada CPMO. Sebenarnya MO Mastermind Organization itu organisasi yang seperti apa? Itu organisasi yang ideal seperti itu ya. Bagaimana seorang leader membentuk culture dalam organisasinya. Nah, kita harus melihat posisi organisasi kita saat ini ada di mana. Apakah masih konvensional, tradisional, ataukah memang sudah memiliki agility seperti itu? Contoh, kalau kita lihat di tradisional, sifatnya masih fungsional, Bapak Ibu. Nah, bedanya kalau di agile kita harus berani menggunakan team based structure. Ini enggak gampang, Bapak Ibu. Karena kita lihat
Contoh, kalau konvensional ya marketing, ya operation. Saya sedang membantu satu grup perusahaan membuat mereka lebih agile, begitu ya. Mereka selalu bertanya, Bu, ini bukan tugas saya. Saya GM, Sales and Marketing. Kenapa saya diminta memikirkan ikut masuk terlibat di dalam Slim Fast Structure? Contoh ini pertanyaan real, Bapak Ibu ya, tanpa saya menyebut brand company-nya. Jadi memang di dalam team based structure kita melihat membentuk structure, matrix structure itu dikecilkan lagi ya, dibuat cross function based on project. Based on project yang mana? Based on project yang memang harus kita ambil dalam membuat organization menjadi lebih agile. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan apa yang menjadi goal kita, tanpa harus ada beberapa persepsi ternyata dari pemimpin organisasi itu sangat khawatir membuat organisasinya lebih agile karena mereka berpikir bahwa untuk menjadi lebih agile itu dirubah mulai dari visi misi. Tidak juga Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana membreakdown dari vision, mission, metric tergantung pola pikir apa yang kita pakai. Kalau organisasi kita masih menggunakan pola pikir SWOT, ya susah. Minimal kita menggunakan pola pikir TWOS, Bapak Ibu ya. Kemudian kita menggunakan pola pikir SWORD. Nah, saya tidak bahas lagi di sini karena itu kita sudah dapatkan di CPOD ya. Jadi hanya refresh saja. Ini adalah perbedaan antara fungsional dan team based structure. Nah, nanti di dalam CPOE itu akan kita kita kuliti begitu ya. Maksudnya kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian ada combining different kompetensi. Ini yang saya katakan tadi. Jadi ada combining different kompetensi yang memang harus dimiliki oleh SDM kita. Human asset mengapa menjadi basic di dalam organisasi mau melakukan agile, Bapak Ibu? Kalau human assetnya tidak kuat secara capability, maka susah juga. Yang namanya agile organization bukan agile organization, tetapi dia sebenarnya hanya membuat lompatan-lompatan kecil, begitu ya. Dan kenapa harus agile organization? Bukan kelincahan itu tidak bisa dilakukan. Apakah bisa? Bisa saja Bapak Ibu. Kelincahan hanya dilakukan pada satu divisi tertentu. Tapi itu bukan sebuah agile organization. Dan impact-nya apa? Tidak signifikan untuk organisasi. Bedanya kalau kita membuat organisasi kita menjadi lebih agile, dampak secara keseluruhan itu akan signifikan hasilnya. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di dalam tradisional organization masih fokusnya berdasarkan task delivery, di agile company atau agile organization itu fokusnya sudah value, ya. Jadi bagaimana setiap people itu mengejar targetnya, itu mindsetnya sudah memberikan added value, bukan hanya ya sudah based on SOP saja saya bekerja. Jadi sifatnya menunggu. Ini kan sekali lagi yang namanya agile company tidak bisa hanya dari atas Bapak Ibu ya, tetapi agile company itu bicara secara the whole, keseluruhan. Nah, itu kita akan bahas. Kemudian perbedaannya lagi, apakah kita masih command and control behavior atau sudah collaboration and teamwork? Artinya kalau Bapak Ibu masih ingat ada self ya, self teamwork ya. Jadi dia harus self team management, dia harus diberikan otoritas oleh leader. Dan itu kembali lagi kepada mindsetnya leader. Berani tidak dia memberikan otoritas lebih besar, kepercayaan. Jadi bukan hanya mengkontrol saja. Nah, kemudian ada micro directive manager, di agile ada servant leader focus on providing service. Artinya jiwa besar untuk leader, servant leader
kita bicara hati. Meskipun pola pikirnya menggunakan mastermind nanti, tetapi bicara hati itu kita mau melayani seperti itu. Halo, suara saya bisa didengar, Mbak Levi? Iya, bisa Bu Dia. Oh, di sini Bisa. kok informasinya. Iya, tadi sempat agak putus-putus sedikit. Saya kira di koneksi saya, soalnya di sini di saya nggak bergerak semua memang dari tadi. Ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita melihat antara Big Bang Planning dan Adaptive Planning. Adaptive Planning itu yang seperti apa ya? Kita menggunakan rolling wave nanti. Kemudian kalau di dalam tradisional, kita pakai think big. Semua think big, semua leader dalam organisasi itu selalu punya mimpi. Saya juga tidak heran begitu ya, organisasi yang konvensional yang benar-benar tidak mau agile, tapi leadernya itu bisa punya mimpi, saya ingin begini Bu Dia, saya ingin perusahaan ini begini. Saya cuma mikir, semua boleh bermimpi, tapi jangan lupa start small. Jadi biasanya yang menjadi kendala organisasi kita tidak bisa agile selain dari mindset leader itu adalah belum adanya blueprint. Jadi seorang leader itu sebenarnya belum punya red line-nya seperti apa. Saya mau ke sana itu seperti apa, belum punya gambaran. Nah, ini ini adalah kompetensi yang mestinya dimiliki oleh para ODP begitu ya. Blueprint-nya akan seperti apa? Karena kita tidak bisa membuat organization kita agile tanpa start small. Jadi memulainya dari langkah kecil, bukan in parallel semua berubah. Gaduh Bapak Ibu. Gaduh itu maksud saya adalah atmosfer kerja pasti tidak akan kondusif. Startnya start small, tetapi continue. Jadi continue di evolve continuously ini secara berurutan ya. Jadi bukan ini hari ini berhenti, ini melakukan perubahan kemudian tidak terintegrasi perubahan itu. Nah, itu yang menjadi kendala biasanya ya. Jadi leader itu coba-coba dulu. Nah, kita akan melihat bagaimana di CPOE nanti meskipun kita katakan think big, tapi start small. Bagaimana caranya ini bisa dijalankan, begitu ya? Dan ada radikal transparansi. Karena tanpa radikal transparansi, maka para employee, khususnya middle management ke bawah, itu mereka tidak akan menjalankan dengan baik. Karena mereka berpikir organisasi saya mau dibawa kemana, ini perubahan kenapa, dan sebagainya. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bedanya adalah di sini pengambilan keputusan benar-benar based on data. Makanya kita akan melihat bagaimana fungsi dari data mining ya, itu sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan untuk organisasi yang benar-benar mau agile. Apakah berarti based on driven by data ini bicara tentang hanya organisasi yang sudah profesional atau yang sudah besar established yang bisa menjadi agile organization? Tidak juga. Konvensional organization bisa menjadi agile organization, tetapi bagaimana dia mengambil keputusan harus tetap based on data. Jadi kalau kita hubungkan dengan mastermind, ya pola pikir hitam ini nggak boleh ditinggalkan Bapak Ibu. Bukan menjadi lebih kaku dengan pola pikir hitamnya, tetapi pola pikir hitam ini kita gunakan untuk menggunakan data, ya. Jadi tidak bergerak begitu saja. Ada empower teams, ya, based on experimentation and learning from mistake. Karena semua organisasi pasti punya perjalanan, punya histori, dan kita harus lihat itu. Tidak lupa tanpa terjebak pada glory of the past, ya. Bapak Ibu masih ingat ya, glory of the past. Kemudian living organization structure yang mempertajam strategi perusahaan. Jadi anatomi organisasi itu tetap terhubung Bapak Ibu pada saat kita akan masuk ke dalam ranahnya agile company, bukan parsial ya. Kemudian memang kita melihat bagaimana setiap SDM di dalam perusahaan ini benar-benar dia fokus di dalam employee and customer, ingin memuaskan customer
seperti itu, dan orientasinya perusahaan melihat employee sebagai internal customer dan melihat customer sebagai external customer dari organisasinya. Jadi employee-nya pun dipuaskan dulu sebelum dia memuaskan customer. Bagaimana kita menuntut employee untuk berlari tanpa kita membuat employee ini clear, paham, dan dia mengerti tujuan organisasi ini melakukan perubahan akan kemana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah bentuk sederhana yang kadang-kadang orang pikirkan akan dimulai dari mana. Berapa lama sih waktu yang diperlukan? Karena kalau kita bicara transformation, berbeda lagi dengan kita bicara agility. Ternyata pada saat kita bicara agility, Bapak Ibu, kita tidak meninggalkan ini. Jadi bukan berarti agility itu lompatan dan per 3 bulan saja, per 2 bulan saja. Secara strategik, annually, hanya butuh 2 hari, Bapak Ibu, untuk membuat plan. Kalau kita mau berangkat secara annually, kurang singkat, kita buat lebih agile lagi quarterly. Hanya butuh 2 hari untuk kita membuat plan. Ada strategic business plan yang akan dievaluasi per 3 bulan, matrix. Jadi bukan berarti lompatan atau mau dipercepat Bapak Ibu pun bisa. Harus ada strategic business plan per bulan. Jadi agile bukan tanpa strategi, bukan tanpa big plan. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana strategi sampai dengan tactical per day-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang menjadi fokus? Karena agile itu menggerakkan manusia, maka di sini intinya adalah kita melihat kesiapan SDM-nya. Tadi saya bicara human asset, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama harus disentuh itu memang human asset-nya kalau kita mau bicara agile. Kita mau menyentuh structure, sistem, kalau orangnya belum siap secara mindset, nggak bisa, akan sukar sekali untuk menjadi agile ya. Nah, karena yaitu secara naluri manusia selalu menolak ya, ada prosesnya ya. Kita tahu semua itu. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana setiap individual di dalam organisasi, kemudian bagaimana persepsi yang kita bisa tanamkan nanti, strateginya seperti apa, sehingga organisasi kita benar-benar bisa dynamic. Jadi semua based on perception. Untuk membuat mereka trust, organisasi kita harus bergerak ini, harus lebih cepat, harus melakukan lompatan, lebih cepat. Jadi intinya dalam agility itu lebih cepat kan Bapak Ibu ya. Jadi di sini akan ada pembahasan bagaimana identity dari organization itu sendiri, secara sentral sampai dengan continuing, kemudian kekuatan, vitalitas dari leader di dalam organisasi itu, mulai dari dia mampu meng-create, mengintegrasikan, sampai reproducing, itu akan kita bahas nanti di dalam CPOA secara lebih dalam, dan mindset. Mindset ini bicara tentang mastermind, tetapi yang sudah diimplementasikan di level dependent, independent, sampai interdependent. Jadi kita sebagai profesional dalam organisasi memiliki ketiga fungsi ini dan otomatis leadership Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan, kenapa kita harus menyentuh individual ya, individual key person. Karena kalau kita melihat ini sudah secara normal, saya yakin Bapak Ibu paham. Jadi kita akan melihat bagaimana agility organization pada setiap step based on kita sesuaikan dengan bagaimana penerimaan emosional respon mereka, SDM kita, baik itu di divisi ataupun di the whole organization. Apakah ini bisa diukur? Ini bisa diukur, Bapak Ibu. Jadi di sini ada pendekatan bagaimana mulai dari kreatif, ya, creative alignment, tadi bicara identity, keberanian leader di atas, ya, supaya ada vitalitas dalam organisasi itu, dilanjutkan dengan bagaimana
komunikasi. Mengapa maximize communication? Jangan lupa Bapak Ibu, karena ini bicara tentang perception. Perception sebelah kiri ya. Nah, jadi akan ada bagaimana caranya kita berstrategi mengkomunikasikan supaya orang-orang ini benar-benar menjadi satu kesatuan. Karena setiap orang punya pola pikir, setiap orang punya tahap yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menunggu semua orang, Bapak Ibu, tapi kita mempercepat proses mulai dari employee yang awalnya shock sampai mungkin dia depresi. Kalau nggak sampai depresi lebih bagus lagi, dan decision ke integration. Makanya maximize communication itu digunakan di dalam membentuk persepsi yang ada dalam organisasi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sebagai leader, kalau kita bicara mastermind, ada pola pikir coklat kan. Ini yang jago motivator, jago memotivasi. Spark motivation-nya ada di sini. Baru kita mendevelop capability dan kita share knowledge itu bicara tentang apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian ini adalah states of agility change ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dari kita mau kemana, dari mana mau kemana, ya dreamland-nya seperti apa, mulai dari status quo ya sampai dengan ke advocacy. Ya, jadi nanti kita akan bicarakan proses-proses retreating yang terjadi di dalam setiap lompatan ini, apa yang akan terjadi dalam organisasi kita, seperti apa adaptasinya di dalam setiap tahap ini akan kita perdalam, dan kemudian ini adalah model yang tidak boleh dilupakan, model pola pikir yang harus dilihat oleh leader, bahwa di dalam mengupayakan agility dalam organisasi, kita tidak terlepas dari cost. Ini yang kadang dilupakan Bapak Ibu. Para leader atau owner, pimpinan, top management ingin agile, tapi dia lupa ada biaya, investasi yang harus dimunculkan di sini. Agility, berarti kalau agile tidak bisa cost efisiensi. Agility dengan goal cost efisiensi bisa Bapak Ibu. Tetapi di dalam melakukan proses menjadi agile, ada cost yang dibutuhkan. Cost yang seperti apa? Nah, kita akan bahas, karena membuat organization agility, kita tidak boleh menurunkan kualitas. Tetapi di dalam peningkatan kualitas, kita dituntut mempercepat. Makanya di sini ada 3 faktor yang paling penting, quality, speed, and cost. Ini saja kalau seorang leader mampu membreakdown blueprint quality, speed, and cost di dalam organisasinya dengan asumsi tadi human asset sudah tersentuh dulu Bapak Ibu ya di atas ya. Ini kemudian lanjutannya kan begitu. Maka dia tidak akan tidak punya fear di dalam prosesnya. Jadi di sini quality, speed, and cost itu akan berpengaruh kepada bagaimana organisasi respon dan fleksibel terhadap agility in production. Jadi bicara agility and production ini, agility sudah masuk di dalam proses, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi di dalam strateginya, di atas ini sudah masuk di dalam prosesnya. Di dalam behavior, di dalam pola kerja, seperti itu. Nah, kita lihat di bawah Bapak Ibu ada supplier, member of organization, leadership, culture, reward system, customer. Ini semua adalah faktor-faktor yang mensupport modern teknologi information and production. Ini untuk beberapa company, tidak semua memang, maksudnya tidak semua itu bicara tentang modern teknologi. Makanya tadi saya katakan ada konvensional organization ingin menjadi agile. Apakah bisa? Bisa. Ya, tapi ada juga modern management company ingin menjadi lebih agile. Itu akan lebih mudah. Nah, cuman inti dari basic model organization agility di sini adalah leader akan kita remind. Kita sebagai ODP akan melihat bagaimana keterkaitan antara quality, speed, and cost. Dan kemudian kalau kita ini yang
banyak dibahas Bapak Ibu ya. Biasanya orang apa yang dilakukan di dalam prosesnya, karena kita sudah bicara agility in production, agility in process. Dari proses waterfall dipercepat menjadi agile. Seperti apa sih? Ternyata percepatannya bukan menghilangkan, tetapi proses requirement, kemudian planning ini di skip ya, karena sudah include di dalam desain, ada develop and test, langsung masuk ke deploy. Nah, ini kita akan melihat secara nanti akan ada case mana organisasi yang agile yang berhasil dan mana yang dia berhenti di tengah. Seperti itu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Nah, banyak orang membahas bahwa kalau bicara agile berarti kita menggunakan Scrum. Nah, bagaimana pengaruh Scrum event sampai sejauh apa sih? Meskipun sebenarnya ini tidak bisa, ini kan karena pemahaman ya Bapak Ibu ya. Artinya kan bukan berarti otomatis kalau mau menjadi agile berarti harus pakai Scrum semua. Nah, kita akan melihat sampai di mana sih fungsinya. Kapan kita bisa menggunakan ini, timing yang paling tepat dengan strategi seperti apa, begitu ya. Dengan asumsi itu tadi Bapak Ibu, human asset, mindset itu sudah tersentuh. Nah, secara garis besar kita akan melihat bagaimana antara kesiapan organisasi dan dari beberapa fungsional memang kita harus to be honest, membutuhkan peran dari HRM itu lebih besar dibanding orang-orang finance, marketing, produksi, operasional, digital IT, dan lain-lain. Jadi mengapa? Karena memang menggerakkan manusia di dalamnya, bicara agility ini. Jadi kalau kita sudah melihat tadi prosesnya, kemudian ini supaya benar-benar termaintain Bapak Ibu ya, jadi tidak hanya orang bilang apa, panas-panas tai ayam begitu ya, karena membuat organization agility itu harus ada pola Bapak Ibu. Jadi kita melihat HRM strategi akan ada key driver, ada beberapa hal di sini untuk mempertajam individual capability, OL atau organizational learning, dan membentuk organization capability. Sedangkan dari sisi organization agility, key dimension, ini perannya siapa kalau begitu? Ya ini otomatis perannya leader kan. Perannya leader, dia harus tahu key drivernya apa. Ada speed, adaptability, flexibility, capability, execution. Nah biasanya memang yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, di eksekusinya ini yang kemudian para leader itu bingung. Bagaimana mengeksekusi, dimulai dari mana, dihubungkan structure and sistemnya seperti apa, ya. Jadi sensing agility atau awareness, kemudian decision making agility dan acting. So kelihatannya simple, tetapi pada saat nanti kita breakdown, memang kita akan lebih melihat secara utuh. Oh ternyata di sini kendalanya. Oh ternyata organisasi saya nggak bisa langgeng menjalankan agility, terjebak di sini, oh terjatuh di sini. Nah itu kita akan melihat di dalam materi pendalaman CPOE Bapak Ibu ya. Jadi ini kan kulit-kulitnya saja saya bagikan sehingga benar-benar kita akan melihat bagaimana organisasi kita yang agile itu akan meningkatkan organisasional performance kita secara keseluruhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sekilas dari materi CPOE kita yang akan kita berikan di sertifikasi profesional, Certification Professional Organization Agility untuk para ODP Advance. Mungkin ada pertanyaan atau feedback dari Bapak Ibu, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Diah. Ini sudah masuk
Di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Ari. Apakah Pak Ari berkenan untuk bertanya secara langsung atau saya bacakan saja, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu dan Bapak. Semoga yang puasa masih semangat puasanya. Semangat, Pak Ari. Menarik nih. Cannot wait for it gitu kan, untuk yang sisi advance ini. Memang sisi tadi agile, ya ada cost. Tadi yang pertama apa ya, quality sama speed. Ya itu saya kalau mau agile kadang-kadang ada yang mesti korbankan, mungkin quality-nya, terus speed juga terpengaruh gitu. Cuman untuk cost saya masih belum kebayang. Kira-kira cost-nya apa ya? Apakah cost itu related sama quality? Karena kadang-kadang kalau kita mau agile, quality-nya rendah, jadi mungkin ada yang dalam production quality-nya bisa rendah gitu kan. Sehingga itu cost yang terjadi yang harus kita terima. Tapi nantinya kan mestinya kalau dengan agile cost-nya impact ada, tapi setelah kita terjadi itu udah stabil, mestinya sih bisa improve ya, sesuai dengan. Saya masih belum ngeh lagi nih, kira-kira cost-nya apa lagi yang masih kita perhatikan. Itu sih Bu, atau mesti nunggu yang nanti. Kalau enggak nih kan kulit-kulitnya, itu buat saya menarik sih gitu. Yeah. Karena banyak sih orang kita ayo agile satu organisasi, misalnya contoh para leader inilah yang masih banyak juga yang berkolot berpikirannya kalau untuk urusannya HR, leader ini nggak mau pikir gitu kan. Atau kalau misalnya orang marketing nggak mau mikirin tentang yang finance gitu, put on somebody's step on finance gitu, itu yang challenge-nya sih, karena juga kadang-kadang mesti ada approach yang mastermind tadi, approach lewat orang lain, atau ada strategi atau internal politik jadinya ya. Itu sih Bu yang bisa saya sampaikan, tapi masih penasaran dengan cost. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Jadi saya yakin Pak Ari akan menjadi peserta pertama. Siap, insya Allah. Ya, untuk cost ini memang menarik Pak Ari, dan yang terkadang justru dilupakan oleh leader. Begitu ada cost ternyata yang harus kita perhatikan dan menjadi faktor yang tidak bisa terlepas dari organization yang akan menjadi lebih agile, itu mereka berhenti. Nah, cost ini bisa ada komponennya, cost seperti yang disampaikan oleh Pak Ari, otomatis memang melihat dari produk atau service organisasi kita, Pak, seperti itu, ataupun cost yang secara general. Nah, nantikan di sesi CPOE, Pak. Just thought of it. Nantikan nanti di sisi CPO ya. Iya, saya mesti konsisten. Nanti dimarahi teman-teman saya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih, Pak Ari. Silakan bagi Bapak Ibu yang lainnya. Izin bertanya, Mbak Levi. Ya, silakan Pak Hamsa. Baik, terima kasih Bu Dia. Paparannya menarik sekali ya. Jadi memang cukup walaupun ini sebenarnya adalah pengantar ya, tapi saya kira framework-nya atau penjelasannya cukup komprehensif ya. Tinggal bagaimana nanti di dalam lebih lanjut pada yang berikutnya ya. Saya ingin bertanya Bu Dia, dari tradisional kepada agile organization itu, apakah memerlukan transisi ya? Bentuk transisi atau katakanlah kegiatan transisi yang memang begitu memasuki pola atau bentuk organisasi yang agile, mereka sudah siap gitu. Semua insan di dalam perusahaan itu sudah siap. Atau memang harus langsung atau bisa langsung gitu, dari tradisional ke agile, atau perlu masa transisi atau kegiatan transisi dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Levi. Ya, terima kasih Pak Hamsal, menarik pertanyaannya. Jadi betul tadi saya sampaikan bahwa untuk menjadi organization yang agile itu tidak harus dimiliki atau dimulai oleh organisasi yang memang dia sudah memiliki manajemen modern ya Pak.
Artinya conventional organization pun dia bisa menjadi agility atau agile organization. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah bisa semudah itu? Agile organization seperti apa yang bisa diterapkan oleh conventional organization dan agility seperti apa yang bisa diterapkan oleh modern management company? Ini kan akan menjadi pertanyaan. Seperti yang Pak Amsal sampaikan, adakah transisi atau proses transisi yang memang perlu dilakukan? Ini kembali lagi Pak, berangkat startnya yang sangat mempengaruhi adalah mindset leader. Jadi sebenarnya conventional organization pun itu bisa kita geser menjadi agile organization. Hanya memang perubahannya pasti. Kalau Bapak mengatakan tadi konvensional berarti SDM-nya belum siap, capability-nya belum siap, begitu ya Pak. Makanya dalam pembahasan saya tadi, kata kuncinya adalah human asset-nya harus ready. Human asset ready ini tidak hanya secara kompetensi Pak. Kalau secara kompetensi dia belum siap, berarti akan ada proses transisi untuk menguatkan kompetensi mereka. Tapi kalau kompetensi dan mindset mereka sudah ready, maka kita langsung bisa going ya Pak ya, bisa langsung running well seperti itu. Jadi pasti selalu ada proses transisi. Hanya bagaimana speed, kecepatan di dalam proses transisi ini yang menjadi menarik, ini yang membedakan Pak Amsal. Pada saat kita akan mengubah atau menggeser organisasi kita menjadi lebih agile. Transisi pasti ada Pak, seperti itu. Hanya nanti bagaimana transisi bicara tentang speed-nya. Karena agile is speed, speed is agile. Kalau orang bilang kan begitu ya Pak. Nah tapi di dalam slide yang saya bahas, terkadang leader lupa. Ada tiga kata kunci, quality, speed, and cost. Nah ini yang kadang menjadi kendala mereka, akhirnya challenge ini membuat organisasi menjadi mandek lagi Pak, nggak bisa agile seperti itu. Ya, ada proses transisi yang berbeda-beda, tapi kita akan mengerucutkan itu di dalam speed-nya Pak Amsal. Seperti itu Pak Amsal. Baik. Boleh satu pertanyaan lagi Bu? Ya silakan Pak. Nah, singkat saja, kalau kita sudah menjadi agile organization atau agile company gitu ya, ukuran keberhasilannya apa Bu? Indikator atau success factor-nya, mungkin kriteria keberhasilan bahwa kita bisa dipersepsikan sebagai agile organization. Ya, ada beberapa success factor yang memang saya belum munculkan di sini, tapi great, itu bagus, good question dari Pak Hamsal. Jadi nanti kita melihat ya Pak, dari 4 aset itu ada ukuran-ukuran yang menunjukkan bahwa kita sudah berhasil. Jadi perjalanan organisasi dari tradisional ke agility itu ada step-nya. Nah, nanti step ukuran yang menunjukkan kita sudah agile sampai di level berapa ini? Oh, masih level 1 toh. Karena belum tercapai ini A dan B. Kita agile di level berapa ini? Oh, udah mulai level 2. Nah, nanti ada ukurannya, Pak. Dan itu juga dipengaruhi oleh term of condition-nya. Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam di CPOE, Pak Amsal. Baik. Ada maturity levelnya ya Bu ya? Betul Pak. Jadi ada levelnya. Agility itu ada levelnya Pak. Jadi karena agility itu kan berangkat dari perusahaan yang berbeda dengan start yang berbeda kan begitu ya Pak. Jadi kita tidak bisa samakan. Maka di dalam agility yang benar itu sebenarnya ada levelnya. Tapi untuk naik satu level pun itu menurut saya itu sudah merupakan sebuah progres buat organisasi yang memang mau bergerak menjadi lebih agile. Seperti itu Pak Amsal. Baik, terima kasih Bu Dia. Saya kembalikan ke Bu Leti. Terima kasih Pak Amsal. Terima kasih Pak Amsal.
Saya persilakan pada Bapak Ibu yang lainnya, jika masih ada pertanyaan, silakan. Apakah dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait materi yang dipaparkan Bu Diah hari ini? Saya persilakan, bisa di-unmute untuk speakernya. Ini apakah sudah cukup, Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup, Bu Diah. Iya, akan cukup pada saat ikut CPOE. Ya, baik. Mungkin karena sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Apakah ada tambahan dari Bu Diah dan Pak Peter sebelum acara pada siang hari ini kita akhiri? Silakan. Ya, dari saya, Bapak Ibu, semoga kita bertemu di CPOE nanti. Yang pasti ini menjadi memperlengkapi knowledge ODP kita, begitu ya, sehingga benar-benar secara terintegrasi untuk diimplementasikan bisa menjadi lebih kompleks, tetapi tetap tidak meninggalkan strategik praktikal dari seorang ODP. Gitu dari saya, Mbak Levi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Bu Diah. Silakan. Apakah ada tambahan dari Pak Peter? Ya, dari saya mungkin satu aja. Selamat mempersiapkan Lebaran. Bapak Ibu sekalian yang merayakannya. Tinggal 2 hari lagi ya. Jadi tentu Bapak Ibu sibuk untuk mempersiapkan semuanya itu. Jadi itu dari saya. Semoga Lebaran kali ini menjadi bukan hanya lebih meriah gitu ya, lebih berarti ya, karena kita sudah selama 2 tahun ini kan Lebaran itu karena pandemi itu jadi seakan-akan ditahan-tahan gitu ya. Dan itu kan bisa saja meledaknya tahun ini begitu ya. Kita sudah melihat di jalan raya itu sudah kembali seperti 2 tahun yang lalu ya. Saya di Malang, kotanya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi sekarang di semua jalan protokol di Malang sudah penuh banget gitu ya. Bukan hanya penduduk Malang, tapi mudik itu sudah betul-betul terasa gitu ya. Jadi mudah-mudahan pada hari Lebaran, hari hanya itu semarak itu juga tetap ada gitu ya. Juga Bapak Ibu sekalian bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraan merayakan Lebaran. Nanti tetap tentunya dengan hati-hati ya, jangan sampai euforia itu kita lupa gitu ya, jangan sampai kejadiannya kembali seperti bulan Juli tahun lalu gitu ya, meledak kembali gitu ya. Kita tahu bahwa di Cina kan beritanya juga sudah seperti itu gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Sehingga bulan depan ya setelah Lebaran kita bisa merencanakan gitu ya kegiatan-kegiatan kita bersama dengan lebih efektif gitu ya. Dan kita juga punya kesempatan untuk bertemu secara langsung gitu ya. Walaupun Zoom ini membantu kita, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa pertemuan face to face itu tidak bisa digantikan begitu saja. Dan kita sudah mulai bulan awal Januari sampai sekarang kita hanya bertemu melalui online seperti ini ya. Saya dan pasti kita semua merindukan gitu ya, bahwa kita bisa bertemu face to face untuk bisa juga bersilaturahmi dalam bentuk yang semestinya gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Informasi tentang kegiatan IUDP akan tetap kami sampaikan melalui WA Group IUDP. Terima kasih Bu Diah. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Peter, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti EOD Forum pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Diah, Pak Peter, dan juga Bapak Ibu sekalian. Di ending acara kita akan ada foto bersama, nanti akan di-lead oleh Mas Furkon. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Silakan Mas Furkon.
Iya, baik, Bapak Ibu, seperti biasa ya, di akhir acara mungkin untuk dokumentasi ya, Bapak Ibu bisa mungkin kalau bisa on cam ya mungkin. Saya tunggu sebentar. Gayanya apa Mas Furkon? Gayanya apa Mbak Levi menyambut Lebaran, Mbak Levi? Ini aja Mas Furkon. Ini, Iya. oke. Ini. Oke. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain apakah bisa on cam mungkin sebelum kita memulai sesi foto. Nanti akan saya upload di sosmed ya, di sosmednya Ayodip. Izin off ya Mas, lagi ngomong. Iya Bu. Ya baik, mungkin bisa langsung saja ya. Kita Ya. mulai. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Terima Bapak kasih Ibu. Terima Bapak Ibu kasih Bu semuanya. Dia, terima kasih Terima Pak kasih. Peter, Terima Terima kasih kasih. Bu terima Dia, kasih Pak Bu Terima Peter. kasih Bu Ya, Dia, ya Pak Pak. Basra, kasih Bapak Mas Ibu, Levi. sehat-sehat. Maaf lahir Terima batin. kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir Sama-sama. batin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Terima kasih Bu siang. Dia, Pak Peter, Bapak Ibu. Mohon maaf batin, izin live, Maaf lahir batin, iya Pak. Izin di Ibu dia. Iya Ibu. sehat semua. Sehat semua. Semuanya semoga sehat selalu. Wes ya.